Shalom. Shalom. Shalom jemaat CKI Puri Marina. Shalom. Saya percaya kabarnya luar biasa, amin. Amin. Pagi hari ini kita mau ibadah, kita mau bersukacita di dalam Yesus, sebab ada kuasa di dalam namanya, amin. Amin. Mari kita bersorak serukan nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang berkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. hey, amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur Engkau perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, Namanya membebaskan setiap kita. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Nama Yesus. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita serukan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeah. Haleluya. Haleluya. Amin. Namanya berkuasa, amin. Amin. Dia Yesus yang tak tertandingi. Yes. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak
setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, Semua musuh pun gemetar mendengar namamu, Yesus. namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan. Hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Tempat di mana kita berdiri, kita boleh bangkit berdiri. Mungkin tadinya kita duduk. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Yesus Tuhan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan
bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus. Betapa ajaibnya Tuhan Yesus kita. Amin. Dia adalah Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dia adalah Tuhan Yesus yang selalu mau memberi, memberi, dan memberi. Terima kasih Tuhan. Kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Angkat tangan kita, katakan kepada Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari nikmati Tuhan Yesus sedang ada bersama dengan engkau. Amin. Tuhan Yesus lebih dekat daripada apapun juga. Terima kasih. Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are
wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. Your sufficient grace, You Lord are Jesus. mine Now forever, I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. aku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau kekuatan kami Yesus. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Say, name above all names. In the name above all names, Name above all sickness. you are worthy of all praise. Let my heart receive how great is our God. Name above all names, You are above you all are reputation. worthy of all praise. Let my heart receive how great is our God. How great Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
besarkan, and all will see how great, how great, And all will see how great, how great, and all will see how great, how great is our God. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita agung, mulia, dan 2020 tahun yang lalu Ia menjadi hina, Ia menjadi terkutuk, Dia menyerahkan dirinya untuk dipakukan di atas kayu salib. Seharusnya saya ada di sana, kita semua ada di sana, tapi karena kasih-Nya yang besar, Dia meninggalkan semua kemuliaannya dan menyerahkan diri kepada kutuk dosa. Segala sakit penyakit, kelemahan, dan kegagalan, keburukan kita diambil alih oleh Yesus. Kita mengambil tubuh dan darah Tuhan dari roti dan cawan yang ada pada kita. Kalau Bapak Ibu di rumah tidak ada roti atau anggur, bisa menggunakan apa yang ada. Tetapi saya menyarankan Bapak Ibu, saudara semua, karena mungkin kita masih harus beberapa waktu belum bisa ketemu kumpul di gereja, belilah di metanoia, ya, yang kecil saja, baik roti hosti maupun anggur. Tapi kalau nggak ada anggur, ya boleh menggunakan air putih, karena air putih juga Tuhan ubah menjadi anggur karena mujizatnya di Kana. Baik, kita mengangkat roti ini, kita mengingat akan sengsara Tuhan, kita mengingat akan penderitaan Tuhan, karena apa yang sudah diambil Dia daripada kita menjadikan hari ini kita mulia, agung, kita berkenan kepadanya. Tapi mengingat akan Dia waktu Dia di atas kayu salib adalah hal yang menjadi kekuatan hidup kita, karena di sanalah kasih karunia Tuhan dilimpahkan, dinyatakan secara ajaib. Haleluya. Saudaraku, angkat roti di tangan kanan ini, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan, engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Makanlah dengan percaya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kini kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita angkat. Sesudah itu Dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Darahku benar-benar minuman, dan engkau sudah mendapat bagian di dalam aku. Terimalah, minumlah dengan percaya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, ucapkanlah syukur. Sembah Dia, agungkan Dia. Sebab Dialah yang layak untuk menerima semua pujian. Bagi Tuhan dan Raja kita, kekal selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Haleluya. Ya kalamas sandana kalamas. Ya kalamas sandana kalamas sandana. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Yesus. Haleluya. Haleluya. Keagungan-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Keagungan-Mu Tuhan atas kami dan kasih karunia-Mu selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk segala kepengudusan-Mu, kebenaran-Mu yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Hari ini kami boleh berkata bersama-sama, saya adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan Terima kami mau sekarang ini menikmati akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk diberkati dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita berkata bersama, amin. 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 Terima kasih tim musik dan tim pemuji. Tuhan memberkati. Sudah 2 bulan lebih kita tidak ketemu di gereja. Dan kita berdoa segera pandemi ini bisa berlalu. Karena tentu saja kita sudah kangen untuk bisa berkumpul bersama-sama. Ya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi, tema kita bulan ini jelas Grace on Relationship. Ya. Jadi kalau ngomong soal hubungan-hubungan, patron kita, model kita itu siapa gitu ya. Saudara-saudara, kita tidak menemukan di dalam siapapun juga. Kecuali hanya di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah model kita. Bagaimana Yesus bergaul dengan orang berdosa? Bagaimana Yesus bergaul dengan murid-muridnya atau orang-orang yang percaya kepada Dia adalah model yang sempurna. Dan itu sebabnya saya tidak membahas pribadi-pribadi yang lain, sebab pribadi-pribadi yang lain ya tidak mungkin bisa saya khotbahkan sebagai model atau sebagai pelajaran terkait dengan hubungan-hubungan yang kita jalani bersama di dalam dunia ini, kecuali ya hanya apa yang Yesus telah contohkan kepada kita. Tetapi ngomong-ngomong, kalau kita ngomong bahwa kita harus meniru, meneladani, mencontoh dari apa yang Yesus lakukan, jujur aja bahwa kita tidak akan sanggup. Ya kan? Nah, coba bayangkan kalau orang berkata, ku ingin seperti kau Yesus. Apa yang engkau katakan, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau lakukan, aku mau mencontoh. Aku mau mempelajari. Aku mau mempraktekkan. Saya mau tanya nih, berapa banyak di antara kita yang berkata, saya bisa? Angkat tangan. Ya, saya tahu. Yang di rumah juga yang gak ada yang angkat tangan kan? Sebabnya adalah karena memang kita tidak mungkin melakukannya. Standarnya terlalu tinggi. Tetapi kabar baik yang Bapak Ibu Saudara semua hari ini mesti tahu adalah bahwa Yesus bukan model kita. Ya, Yesus bukan contoh kita. Yesus bukan hanya sekedar yang kita kagumi,
yang kita mau meniru atau mengcopy paste. Tidak. Saya memberitahu, kita sudah lama mati bersama dengan kematian Yesus. Katakan amin. Amin. Dan ketika Yesus bangkit, kita juga dibangkitkan di dalam kehidupan yang baru. Katakan amin. Amin. Saudara-saudara, dan Paulus berkata, hidup yang kamu hidupi hari ini bukanlah hidupmu sendiri, sebab kamu sendiri sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Amin. Jadi hidup yang engkau hidupi ini hidup yang semacam apa? Saya memberitahu bagi yang belum tahu, hanya mengingatkan bagi yang lupa. Saya beritahu bahwa hidupmu dan hidupku adalah Kristus di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Katakan amin. Amin. Jadi apa susahnya kalau kita disebut sebagai orang-orang percaya yang menghidupi hidup Yesus di dalam hidup kita, sedemikian ketika kita melakukan itu bukan karena apa yang kita usahakan, tetapi apa yang Yesus lakukan melalui hidup kita. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, pergaulan dengan cara Yesus bergaul dengan dunia ini, dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, apakah itu menjadi beban? Tidak. Beberapa hari yang lalu saya WA di grup JKI Puri Marina dan mengatakan, hari Minggu saya akan menyampaikan khotbah tentang ini yang akan saya sampaikan. Tolong kalau jemaat ada masukan, ada pertanyaan, ada sesuatu usulan, sampaikan, japri aja. Ada satu orang yang menyampaikan, japri, dan dia menyampaikan sebuah usulan. Wah, saya bilang ini bagus sekali. Dia ngomong begini, Pak Yakub, sebetulnya ya hidup kita ini kan hidup yang keren. Ya, hidup Yesus itu harusnya menjadi hidup yang mendominasi kehidupan orang-orang percaya, sehingga ya dia ngomong soal masalah kewibawaannya, ya, soal kekuatannya, soal karismanya, soal ngomongnya, soal actionnya. Wah, itu mestinya kan powerful. Orang Kristen kan mestinya keren-keren. Dan saya kepengen itu melihat terjadi di gereja ini, di jemaat ini. Saya pikir bayangan yang dia pikirkan terkait dengan hidup orang Kristen yang semacam itu betul-betul luar biasa. Dan saya puji dia. Ya, namanya Pak Christian. Terima kasih buat masukannya. Memang Yesus kita keren. Dan karena Yesus di dalam kita, hidup kita juga keren. Ya, saudara-saudara, apakah engkau mengakuinya? Apakah engkau percaya bahwa your identitas ya adalah Christ in you, not you. Tapi Kristus di dalam kamu, bukan kamu. Nah, kalau kita menyadari semua itu, ya saya bilang, engkau keren. Beritahu sebelah kiri kananmu, engkau keren. Nah, kalau bilang, kamu barusan aja jengkelin aku, enggak keren. Stop. Ya, lihat Yesus di dalam dia. Jangan lihat dia sebagai dia. Lihat Yesus di dalam dia. Saya bisa salah, saya bisa lemah, saya bisa gagal. Demikian juga kita. Tetapi bagaimana cara kita melihat hidup kita, seperti yang Tuhan lihat kepada kita, itu yang menentukan bagaimana kerennya hidup kita. Amin? Iya. Nah, sekarang saya mau memberitahukan kepada kita, ya, bagaimana Yesus meninggalkan kemuliaannya dan turun ke bumi dan berhubungan dengan semua orang di bumi ini. Yang begitu banyak macam, ya. Baik itu orang Farisi, ahli Taurat, kemudian ada juga orang yang disebut dengan murid-muridnya, pendukungnya, ada juga disebut orang-orang berdosa,
Dan ada juga orang yang sesungguhnya berniat jahat kepada Yesus. Tetapi ada juga orang yang datang dan mencari dan dengan kesungguhan hati merendahkan diri dan meletakkan imannya kepada Yesus. Dan Yesus melayani itu semua dengan satu sikap karakter yang begitu agung, begitu mulia, begitu luar biasa. Dan kalau orang lihat kepada dia, lihat kepada Yesus, lihat sosok yang penuh dengan kewibawaan yang begitu luar biasa. Nah, hari ini Yesus tidak ada lagi di dunia, dia sudah terangkat ke surga dan hari Kamis kita memperingatinya. Saudara-saudara, selamat hari kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus. Yesus sudah ada di dalam kemuliaan di sebelah kanan Allah Bapa dan dia duduk mendoakan kita semua, memberkati kita. Salah satu kalimat yang tidak pernah saya lupakan diucapkan oleh seorang hamba Tuhan di tempat ini. Dia berkata, kamu ingat posisi yang terakhir Yesus terangkat ke surga? Di gambar-gambar, di foto-foto sudah banyak yang dibagikan, ya. Seperti ini kan? Lalu Yesus memberkati murid-muridnya. Nah, setelah itu dia terangkat ke surga lah. Posisinya terangkat seperti apa? Ya seperti ini. Sampai hilang. Ya. Lalu Alkitab juga mengatakan bahwa satu hari nanti dia akan datang kembali dan menjemput kita orang-orang yang percaya. Coba bayangkan, kira-kira Yesus nanti pada waktu datang, gaya datangnya seperti apa? Bisa pernah membayangkan? Saudara, hamba Tuhan itu ya berkata, pada waktu sama seperti waktu dia terangkat, dia akan datang dengan cara membentangkan tangannya ke arah kita dan memberkati. Saudara, saya yakin hari ini Tuhan selalu memberkati saudara. Tuhan merentangkan tangannya dan memberkati seperti ini sampai dia datang. Dan itu keren. Ya, karena jemaat itu, ya, Pak Christian namanya, dia mau yang keren. Ya, Yesus keren, saudara keren, kita semua keren. Kalau kamu membayangkan Yesus berwibawa, kamu juga berwibawa. Kamu membayangkan Yesus penuh karisma, kamu juga penuh karisma. Nanti kita lihat ayatnya ya. Kalau kamu membayangkan Yesus itu penuh mujizat, kamu betul ya, kamu juga penuh mujizat. Kalau kamu membayangkan dan percaya bahwa Yesus itu memiliki otoritas, memiliki kuasa, memiliki segala hal yang baik dengan kasih dan kemurahan yang luar biasa. Demikian juga saudara dan saya. Ya, hidupi Yesus. Dan hidup Yesus menjadi bagianmu di dalam hidup kita selama-lamanya. Saudara, di dunia ini hanya ada dua kelompok manusia. Sebelum ada penebusan, semua orang telah jatuh dan berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan nama. Kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Enggak usah dibaca ya. Jadi semua berdosa. Tapi karena Yesus itu penuh kasih karunia, dia tidak mau membiarkan semua orang binasa. Maka dia datang untuk menyelamatkan. Supaya orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena kasihnya yang begitu besar, ia rela mati di atas kayu salib. Dan kemudian melalui kematiannya menyelamatkan kepada semua orang yang percaya kepada dia. Dan kita hari ini adalah percaya kepada dia. Nah, hari ini saya, sebagaimana Yesus menyebut kita, engkau adalah jemaat yang dikasihi. Engkau bukan orang berdosa lagi. Engkau telah dikuduskannya oleh karena imanmu kepada dia. Hari ini dosamu sudah dibayar. Lunas. Amin. Kamu adalah kebenaran. Hidupmu adalah kudus. Tidak bercacat celah. Sebagaimana Kristus tidak bercacat celah, demikian juga semua kita. Ya, saudara-saudara. Dan Yesus membuat kita terpisah dari dunia ini oleh karena pengudusannya. Saudara-saudara, dunia tetap dalam dosa
Dan orang-orang yang berdosa dan belum percaya dan belum menyatakan masih tetap dalam dosanya. Walaupun saya tahu di dalam kekekalan Yesus tahu tentang pemilihan terhadap orang-orang yang akan diselamatkannya. Saudara-saudara. Dan kita adalah orang-orang yang disebut anak-anak terang. Anak-anak Allah. Anak-anak tebusan. Yang lain disebut kegelapan. Jadi ada orang yang tidak percaya disebut sebagai orang dunia atau orang yang duniawi, tidak selalu orang dunia ya. Tapi kalau orang yang satunya di pihak yang lain adalah orang percaya. Tapi orang percaya ini masih punya daging. Ya, kita mesti menyalipkan. Nah, orang yang percaya ini bisa duniawi. Kalau dia punya gaya hidup sama seperti orang dunia. Tapi saya yakin jemaat tidak demikian. Ya, ada yang disebut dengan kegelapan, ada yang disebut dengan terang. Ada yang disebut dengan hamba dosa, ada yang disebut dengan hamba-hamba kebenaran. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita berhubungan dengan dunia ini? Mari kita membaca ayatnya. Mulai dari Filipi 3 ayat 20. Ini hal yang mendasar supaya kita tahu, supaya kita nanti nggak kesulitan untuk bergaul dengan orang-orang yang di dalam dunia ini. Ya, Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita sekarang ini ya adalah di dalam surga. Jadi kita semua sudah diselamatkan oleh karena iman, kewargaan kita di surga. Kamu bukan dari dunia ini. Tetapi aku sudah menyelamatkan kamu dari dunia ini. Aku, Yesus, ya, menjadikan engkau orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Ya, itu sebabnya kewargaan kita bukan di dunia tapi di dalam surga. Selanjutnya, 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Tapi kan kita masih hidup di dalam dunia, Pak. Ya, betul. Bumi adalah fisiknya, dunia adalah atmosfernya. Nah, ngomong soal bumi, dunia adalah suatu situasi, keadaan di mana orang-orang berdosa berkumpul. Ya, kalau kita ngomong soal dunia, ya kita ngomong soal duniawi, ya kaitannya langsung terkait dengan kejatuhan, terkait dengan kejahatan, terkait dengan problematika semua orang yang ada di dalam dunia itu. Entah itu soal sakit, entah itu soal pertengkaran, entah itu soal masalah perseteruan, kejahatan, ya, dan bahkan kematian. Oke, kita membacanya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang, kami tidak hidup dengan cara duniawi. Saudara, itulah engkau dan saya. Hidup di dunia tetapi tidak dengan cara dunia. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sudah engkau melakukannya. Oke, ayat yang kedua. Sebab itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, meskipun hidup di dalam dunia, tidak boleh serupa dengan dunia. Jadi ini kaitannya saya, kaitannya jemaat dengan dunia. Ya, kamu ada di lingkungan yang gelap. Tapi kamu tidak dipengaruhi oleh kegelapan. Sebab kamu adalah terang. Terang akan menyingkirkan kegelapan. Amin. Kamu mesti menang. Sebab itu ketika kamu hadir di dunia, jangan pernah berpikir bahwa kamu akan dikalahkan oleh dunia. Tuhan bilang, roh yang di dalam kamu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Keren. Jadi nikmati hidupmu sebagaimana engkau
sebagai orang yang berkuasa. Oke? Kuasa dunia tidak menjamah kamu, tetapi kamu, kita semua sebagai orang yang disebut juga terang dunia, justru menerangi, mentransformasi kehidupan bagi banyak orang di sekeliling kita. Oke, jadi pada poin yang pertama saya simpulkan, kamu di dunia, tetapi kamu bukan warga negara dunia. Kamu adalah warga negara kerajaan Allah. Hanya memang kamu masih hidup di dunia supaya kamu menjadi berkat bagi dunia. Sebagaimana Yesus juga menjadi berkat bagi dunia. Amin. Sekarang yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan orang dunia atau orang yang tidak percaya tadi? Ya, orang-orang yang masih berdosa, orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang di dalam kegelapan. Ya, mereka bisa mengekspresikan dosanya baik secara diam-diam dengan sopan santun, ya, bahkan kelakuan-kelakuan yang dianggap mungkin bisa ditolerir oleh masyarakat, tetapi Tuhan tetap ngomong dosa. Ya, kalau tidak demikian, Yesus tidak pernah menegur orang Farisi sebagai orang yang seperti kuburan, orang yang munafik. Luarnya baik tapi dalamnya penuh tulang belulang. Siapakah mereka? Mereka juga orang dunia, orang yang belum percaya. Tetapi mereka orang yang beragama, bisa. Tetapi mereka orang yang rajin beribadah, bisa. Akhir zaman ini banyak orang yang beribadah tetapi memungkiri kekuatannya. Saudara-saudara, jangan bergaul dengan mereka, kata Paulus. Oke? Tidak peduli. Di hadapan Tuhan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya, tapi terang bisa mempengaruhi kegelapan supaya mereka mengenal terang itu. Dan kalau terang itu datang, kegelapan pasti pergi. Jangan pernah takut, sebab engkau adalah anak-anak terang yang keren. Saudara-saudara, apakah kita bergaul dengan mereka? Ya, dalam batas hubungan-hubungan, sebagaimana engkau boleh menyatakan kasih Allah kepada mereka melalui kita. Saudara-saudara, Matius 22 ayat 39. Perintah yang kedua yang sama dengan itu berbunyi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Termasuk ini orang yang belum percaya? Iya. Tapi Paulus berkata, jangan bergaul intim dengan mereka. Jangan masuk ke dalam kelompok mereka. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apakah boleh bisnis dengan mereka? Silakan. Ya. Tapi jangan dengan cara yang duniawi yang mereka tawarkan. Oke? Kamu adalah anak-anak terang. Bawa terang itu kepada mereka. Ya, berbisnis dengan mereka boleh, tapi dengan cara gaya orang-orang yang benar. Saudara-saudara, bolehkah berteman dengan mereka? Berteman saja boleh. Tapi yang dimaksudkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu begini Bapak Ibu Saudara. Kita kepengin ya ada sesuatu yang merasa kita bisa mendekati dia, tapi kita tidak memiliki kuasa, kemampuan untuk menjadi terang bagi mereka. Sedemikian sehingga mereka justru mempengaruhi kita oleh kehidupannya yang duniawi. Kumpul sama orang yang suka mabuk. Kalau saudara tidak bisa ngomong tentang kebenaran jangan mabuk, setidaknya saudara tidak ikut mabuk, begitu kan? Nah kalau sudah sampai pergaulan itu artinya intensif, ada hubungan yang kuat. Saya bilang tidak ada seorang pun yang bisa bertahan kalau dia tidak betul-betul membawa terang itu kepada mereka. Pasti mereka akan membawa orang itu di dalam pengaruh yang buruk. Itu sebabnya Paulus berkata jangan seperti itu. Oke, jangan berkawan intim. Saudara-saudara, berhati-hati. Yesus berkata, Matius 10 ayat 16. Ini satu ilustrasi yang disebut Mission Impossible. Coba kita lihat, ini adalah pesan praktis bagaimana kita ada di tengah-tengah mereka.
Kita tidak boleh membenci mereka loh ya. Kita mengasihi mereka sebagaimana Yesus mengasihi mereka. Tapi kita tidak mengasihi atau menyetujui tindakan dosa, kelakuan dosa, semua tentang kejahatannya. Oke? Mengasihi orang berdosa harus. Ya, tetapi kita bukan orang yang berkompromi dengan dosa. Ya, jadi kita ada di dalam dunia, ada di antara mereka, tetapi kita tidak serupa dengan mereka. Amin. Ya, kamu pasti berbeda dengan mereka. Itu sebabnya kamu keren. Ya, terima itu kebenaran. Lihat, baca ayat ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini kan mission impossible loh. Yesus aja di tengah-tengah mereka ya bisa dipermainkan seperti itu. Padahal Yesus itu siapa? Ngilang bisa, membuat mujizat bisa, mengusir setan bisa. Toh mereka tidak percaya. Memang kita tidak akan pernah ngomong bahwa Yesus kalah ya oleh mereka. Enggak. Cuma Yesus betul-betul menyerahkan diri dalam konteks ini untuk memberikan nyawanya bagi kita. Tapi selebihnya itu Bapak Ibu, dia keren. Dia bukan orang yang bisa dipermainkan, ditangkap ya karena kejahatan dan sebagainya. Satu serigala ada datang kepada 1000 domba. Yang lari ke serigalanya atau dombanya? Saya mau tanya nih. Ya, serigala ini datang satu ekor. Ada kumpulan 1000 domba. Ya, lalu dia dengan garang lalu mengaum, ya, menggonggong, teriak ini yang 1000 orang. Yang lari mana? Dombanya bukan? Ya, kita satu ekor domba. Coba bayangkan, di tengah serigala. Ayo, mau ngomong apa? Mission impossible. Kalau bukan karena Tuhan yang menyertai kita, mana bisa? Saudara-saudara, tapi nasihat Tuhan bagus banget untuk kita terima. Camkan, tuliskan dalam loh hati kita. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, tulus mengasihi. Kalau memberi ya tulus, enggak pakai embel-embel. Ya. Kalau melayani ya tulus. Tapi harus pintar karena mereka juga pintar ngakali. Pintar untuk menjerumuskan. Pintar, kalau kita enggak pintar jadi bulan-bulanan. Tuhan adalah hikmat kita. Amin. Yesus adalah kepandian kita. Dan kasih adalah juga ketulusan kita. Jujur, saya ini seringkali mendapat sebuah laporan pernyataan seperti ini. Pak Yakub, banyak orang gereja yang sebetulnya tidak bisa diharapkan, bahkan mengecewakan dan menyakitkan. Lalu dia nunjuk, saudara. Itu utang gak bayar. Malah minggat. Itu lihat pelayanannya luar biasa. Kalau di mimbar, kayak malaikat aja katanya. Tapi kalau di kantor, di perusahaan, bukan bahasa roh, tapi pisuan-pisuan, makian-makian. Dan mereka yang ngomong seperti itu adalah mereka yang jujur, tersandung. Saya memberitahu kepada jemaat, ada banyak orang yang berdosa hadir di dalam gereja. Bisa. Saya berdoa, mereka bertobat dan terima Yesus karena mendengar kabar baik. Tapi jika mereka belum
Jangan mereka yang ke gereja diperhitungkan semua sebagai orang percaya. Itu kecerdikan, pengetahuan, hikmat. Saya ngomong terus terang. Saya termasuk orang yang gampang percaya, apalagi kalau sama pendeta. Saya sudah mengalami kerugian berkali-kali dengan teman, dengan pendeta, teman saya. Bukan hanya puluhan juta, ratusan juta. Dan saya kadang masih mengulanginya lagi, sampai istri saya marah. Wes pokoknya kalau misalnya melakukan sesuatu langkah harus dengan persetujuan saya. Ya dulu-dulu enggak sih. Nah belajar nih Bapak Ibu Saudara. Masih juga ngalami kayak gitu. Satu hari ini cerita saya berkenalan dengan seorang yang dia berkisah, dia bertobat dari agama lain. Kemudian dia ceritakan bagaimana dia dipanggil Tuhan masuk gereja. Unik sekali. Dia bilang, aku bertobat. Sekarang aku sekolah Alkitab. Saudara, sambil sekolah Alkitab dia kerja. Dan dia nawari prospek kepada saya untuk kerjasama. Saya ikut. Ya. Beli sepeda motor ada 10 atau 15 itu, katanya ini harga murah karena koperasi jual, kemudian kita jual, sudah ada yang mau beli, harganya lebih tinggi, kita ambil untung, tapi karena dia tidak punya uang, ayo kerjasama dengan Pak Yakob sebagai investor, saudara. Saya invest hampir 40 juta. Sudah lama banget sih. Saudara-saudara, bersamaan dengan itu, dia menawarkan sebuah rumah, ya di daerah Telogosari sana, ya katanya harga pasaran 500, kemudian dijual karena macet di bank 250. Kemudian dia minta tanda jadi supaya dia bisa melangkah untuk atur segala sesuatu dengan pihak bank. Saya kasih uang 20 juta. Semuanya masalah. Saudara, enggak nyangka ya. Ini teman punya kesaksian bagus banget. Ya, pelayanan. Saya tahu dengan siapa dia berhubungan. Tapi sejak itu menghilang. Saya nggak bisa hubungi, saya cari di rumahnya, KTP-nya bukan di tempat itu, saudara-saudara. Dan sedih sekali. Ini sudah peristiwa yang keberapa. Tapi puji Tuhan, saya tuh melihatnya kepada Tuhan. Berkatku itu bukan datang dari manusia. Manusia bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkatku. Tapi kalau enggak ada yang dipakai atau malah mungkin mengambil seperti itu, aku percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Percaya tak Bapak Ibu? Jadi kalau saudara punya pengalaman buruk seperti saya, tetap tenang. Berkatmu itu karena Tuhan yang memberi. Saudara ngerti enggak? Ya, saya sudah lama enggak berhubungan dengan dia, karena memang enggak bisa dikontak. Tiba-tiba satu hari telepon. Pak Yakob, ya pokoknya minta maaf. Saya masalah, saya sempat masuk penjara, dia bilang, wah kok nelongso banget ya kan? Karena banyak orang yang laporin ternyata. Saudara-saudara, akhirnya dia nawarin proyek di Salatiga, saya ACC, saya pikir saya nggak keluar uang. Saya akan kasih uang dia kalau ada transaksi. Dan itu bagi, ya, dengan saya. Lalu dia juga harusnya bayar saya. Saudara-saudara, itu berjalan baik. Dan ya saya merasa bahwa karena kasih Allah aja, kasih Tuhan aja, ada tersedia berlimpah-limpah pengampunan, ada tersedia berlimpah-limpah dengan penerimaan, dan kita mulai kerjasama lagi. Walaupun utangnya belum diselesaikan, saudara-saudara. Saya selalu melihat positif. Saudara-saudara, kemudian dia nawari lagi proyek di Demak. Saudara tahu enggak? Awal-awal semua berjalan dengan baik. Tiba-tiba, ya, saya minta dia menguruskan karena dia menguruskan lebih murah daripada notaris menguruskan untuk pengeringan ya tanah di Demak. Dia minta uang hampir 15 juta untuk mengurus itu. Saya kasih. Sejak terima uang itu ngilang lagi Bapak Ibu. Saya bilang, waduh, dagingmu kumat ya. Tidak dibales sampai hari ini. Saudara, apakah saya kehilangan sesuatu? Kalau saya melihat Tuhan, tenang aja. Ya.
Karena berkat Tuhan itu nggak bisa dibandingkan dengan segala hal-hal yang buruk yang kita alami. Tetapi misalnya dia datang lagi, minta maaf lagi, mengajak kerjasama lagi. Saudara bagaimana? Saudara mau kerjasama sama dia? Orang bisa ngomong gini ya, Yakub kayak goblok men. Saudara, tidak ada kepahitan, enggak. Tidak ada kebencian, tidak. Kasih Tuhan tuh mengalir melimpah. Nek ketemu ya saudara, saya akan salaman dengan dia. Enggak ada masalah. Dia aja yang masalah. Saya kasih pesan ya, kalau saudara menghadapi orang yang seperti ini, jalin hubungan sebagaimana Kristus mengasihi mereka, kasih mereka, doakan mereka, berkati mereka. Ya, jangan dikutuki Bapak Ibu. Kalau dikutuki malah nggak bisa bayar utang. Ya Pak Vincent pernah ya. Ya malah didoakan. Satu hari dia tidak tahan yang didoakan. Tiba-tiba punya uang merasa ingat Pak Vincent. Ya toh? Nah, boleh berharap seperti itu, boleh. Tapi tidak boleh lebih daripada pengharapan kita kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat. Dan itu bisa menjadi cerita-cerita yang tidak terduga saja yang kita bisa alami. Saya berkata, jangan pernah berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, tapi jangan ada kepahitan, kemarahan, kebencian. Ya, ini cara kita berhubungan. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang percaya di sini? Kita pengen loh kumpul seperti ini yang di sini. Kita baca ya, karena tadi saya sudah bilang ada orang yang berdosa, ada orang yang sudah diselamatkan, hidup dalam kebenaran. Nah, kita tuh harusnya porosnya, ya, basicnya, supportnya, landasannya ada di sini Bapak Ibu. Kumpulan orang-orang percaya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46. Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka, jemaat mula-mula berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kita berkumpul seminggu sekali aja nggak bisa, ya. Kumpulnya di dalam roh, ya, online, ya. Ya sementara nggak ada masalah Bapak Ibu. Tapi saya berdoa ini tidak berlanjut terus-menerus. Berharap bulan Juni akhir lah. Ya, kalau pemerintah betul-betul bisa membuka untuk ibadah, ya, dan diizinkan. Coba lihat, mereka setiap hari memecahkan roti, giliran di rumah masing-masing. Nah ini komsel Bapak Ibu, ya kita ada komsel ya, dan makan bersama-sama. Mau Bapak Ibu? Mau. Dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Katakan sama-sama. Mereka disukai semua orang. Katakan sama-sama. Sebut namamu. Saya disukai semua orang. Berani ngomong seperti itu? Ayo ngomong yang keras. Saya disukai semua orang. Oh itu keren. Ya kalau banyak orang gak senang sama kita. Ya mungkin hidup Yesus belum muncul ya. Saya berdoa itu terus disadari, diingat ya supaya kehidupan yang seperti itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oke, saudara-saudara, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Keren Bapak, hidupmu dan hidupku seperti itu. Ya. Luar biasa. Engkau itu seperti pohon kehidupan yang ditaruh di tengah-tengah kekeringan. Dan ketika orang mendapatkan pohon kehidupan itu, dia akan berteduh. Ketika melihat pohon kehidupan, dia akan memandang dengan penuh pesona. Ketika dia melihat pohon itu, dia akan datang dan meminta buahnya. Ketika dia datang dan dalam pergumulan dia berkata, tolong aku, berkati aku, dan pohon itu akan seolah-olah menjadi pengayom yang menenangkan hati banyak orang. Dan pohon kehidupan itu adalah engkau yang di dalam Yesus dan Yesus yang di dalam engkau. Jadi jemaat adalah sebuah kekeliruan yang besar kalau ada orang percaya gak suka kumpul sama orang percaya, tapi kumpulnya malah di sini. Keliru.
berhenti. Boleh kumpul di sini sesaat. Selain balik di sini, support, dikuatkan. Dengar firman, saling melayani, saling mendoakan, saling membantu. Ya, mereka yang lemah ditopang, saling. Nah, ketika sudah kuat, datang kepada kelompok ini dan berani membagi, berani memberikan kasih. Di sini disakiti, di sini dikecewakan, enggak masalah. Kamu datang dan teman-temanmu di sini support kamu lagi dan kamu bangkit lagi. Enggak apa-apa. Sumber kehidupanmu bukan dari pikiranmu dengan kekuatan, bukan, tapi dari Tuhan. Dan ketika engkau menyadari bahwa orang dunia bahkan menolak, membenci dan memenjarakan engkau akan berkata, puji Tuhan, Yesus sudah mengalami semuanya itu. Dan saya adalah orang yang Yesus hidup di dalam saya. Jadi kalau dia diperlakukan seperti itu, saya memahami, saya menerima. Dan Rasul Paulus berkata, jika kamu karena nama Yesus kamu menderita, itu adalah kasih karunia. Menderita kok disebut kasih karunia, gimana toh? Saya kasih tahu Bapak Ibu, karena dunia tidak pernah memahami kebenaran. Dunia hanya tahu dosa adalah kebenaran. Tapi kebenaran yang asli justru dianggap sebagai musuh yang harus dihancurkan. Dan kalau kamu tahu dunia sekejam itu, dan karena nama Yesus, Paulus menderita. Karena nama Yesus, murid-murid menderita. Saya berkata, tetaplah tenang. Tetaplah hatimu penuh dengan damai sejahtera dan berkatilah mereka. Karena mereka dikasihi Tuhan juga. Saya mendengar kesaksian yang namanya John K. Seorang preman yang dari Ambon dan sangat terkenal. Saudara cek ajalah di YouTube kesaksian seperti apa. Dia membunuh orang sudah lebih dari satu, tapi sebetulnya banyak banget Bapak Ibu. Dia memang betul-betul debt collector kelas atas, pembunuh bayaran. Dan dia kaya raya, disegani oleh banyak orang oleh karena kejahatannya. Saudara, akhirnya dia bertemu Yesus justru di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Dia dipenjara, di dalam penjara yang besar di mana dia sebut, di situ tidak ada orang lain. Hanya dia seorang diri dan dikunci dan dia teriak gak ada yang dengar. Mau keluar gak bisa. Sampai ada suara, kalau kamu gak bisa apa-apa, ini saatnya untuk engkau mendengarkan aku. Sudah ngerti? Dia akhirnya baca Alkitab yang dikasih seorang pendeta yang besuk sama dia. Dia baca dan dia di situ menemukan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia hari ini menjadi pendeta di Nusa Kambangan. Banyak orang bertobat melalui pelayanan dia. Saudara-saudara, hal yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan John K. Preman yang bengis, yang kejam. Backgroundnya itu sederhana Bapak Ibu. Dia bilang waktu kecil saya miskin. Waktu miskin saya dikuyo-kuyo sama teman-teman. Jadi waktu saya miskin saya dihina-hina, saya diolok-olok. Dan saya berkomitmen dalam hidup ini tidak mau jadi miskin lagi. Saya mau membagian papa, mama, orang tua. Saya membagian semua saudara-saudara. Jadi dia hanya jahat di luar. Tapi di dalam, dia adalah orang yang penuh dengan kasih. Saudara tahu enggak, dia SD saja dan setelah itu dia broken sekolah. Nah, saudara-saudara. Tapi anak-anaknya sarjana, cum laude. Bayangin saudara-saudara, ini sebuah kehidupan yang kontras. Di luar dia penjahat yang luar biasa, tapi di dalam dia seorang yang lembut. Saudara bagaimana ini? Mau ngomong. Ya, wawancara di Kick Andy sangat menyentuh saya. Dan saya melihat ada kemuliaan Tuhan bekerja di antara orang-orang yang berdosa yang semacam dia. Dan saya berkata, jika engkau adalah Yesus di dalam engkau, fahami dalam konteks yang demikian. Dan aku percaya pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup mereka juga. Doakan dan berkati mereka. Amin jemaat. Ya, dan kamu semua yang ada di dalam kelompok orang percaya tetap berapi-api.
bergelora, bersemangat. Kamu makan dari kebenaran firman kasih karunia. Engkau kuat, engkau keren, engkau seperti Yesus. Bukan seperti Yesus, engkau adalah Yesus yang hidup di dalam engkau. Dan engkau melayani, engkau hidup, engkau berkuasa, engkau berkata-kata, engkau melakukan apa yang Yesus lakukan melalui hidupmu. Dan engkau bukan engkau yang dulu lagi, tetapi engkau adalah engkau yang baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Bisa mendapatkan pesan yang baik pada hari ini, pagi ini. Bagaimana engkau bergaul, berhubungan dengan orang dunia. Ya, sebetulnya nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan bagaimana berhubungan lewat media sosial. Karena ada positif, ada negatif. Ya, kita bisa berhubungan dalam dunia maya. Kita bisa menemukan bisnis, kita bisa menemukan partner, bisa menemukan pacar malah. Ya, menikah dengan orang yang kita sebelumnya kenal lewat dunia maya. Bagaimana? Harus bisa mengelola dengan baik. Sekali lagi saya katakan, seperti Yesus mengatakan, seperti seekor domba di tengah-tengah serigala, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jemaat, Tuhan memberkati engkau. Engkau menjadi berkat bagi dunia dan bagi orang-orang dunia. Dan engkau diberkati di komunitasmu sebagai jemaat. Orang-orang percaya melalui komsel, melalui gereja, melalui apa yang engkau jalani hari ini bersama JKI Puri Marina. Tuhan memberkati. Tim musik bisa naik ke atas, kita nyanyikan sebuah lagu. Saudara, lagunya yang sederhana saja. Mengasihi lebih sungguh. Kemudian kedua, mengampuni lebih sungguh. Ketiga, melayani lebih sungguh. Dan setelah itu kita berdoa. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani, mengasihi. Katakan lebih sungguh. Haleluya. Tuhan, hanya karena Engkau telah mengasihi kami, mengampuni kami, melayani kami, dan Engkau telah hidup di dalam setiap hidup kami, maka kami akan melakukannya. Tidak dengan beban yang berat, tapi dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati jemaat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati hubungan-hubungan yang kami miliki. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan antar saudara, hubungan dengan
teman di sekolah, hubungan dengan guru, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang dunia, hubungan dengan orang percaya. Semuanya Yesus kerjakan. Dan sebagaimana Yesus ada sebagai pribadi yang penuh dengan karisma. Keren. Demikian juga jemaat JKI Puri Marina. Penuh karisma. Keren. Hidup penuh dengan kuasa, hidup penuh dengan mujizat. Apa yang diperkatakan oleh karena dasarnya adalah firman dan kebenaran dan janji Tuhan pasti terjadi. Dan semua kami menikmati berkat yang berkelimpah. Jemaat, kita doakan bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Indonesia dalam kemuliaan-Mu. Indonesia dalam tangan-Mu. Indonesia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang sudah bosan di rumah. Mereka kepingin keluar untuk menikmati kebersamaan. Mereka kepingin keluar untuk menikmati refreshing. Mereka pingin Tuhan suasana itu kembali dipulihkan. Meskipun mungkin harus dengan gaya hidup yang baru, new normal. Hamba-Mu berdoa, kami semua berdoa, COVID-19 segera selesai dan kehidupan kami semua menjadi baik. Vaksin ditemukan, tapi lebih utama dari semua hal yang datang dari luar, Engkau mengokohkan hati kami untuk percaya bahwa Engkau ada bersama kami, melindungi kami dari semua bahaya. Dan Engkau melindungi kami, menyertai kami. Engkau membuat berhasil. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan, tangan-Mu menyatakan mujizat, kuasa yang menyertainya. Terima kasih. Berkati pekerjaan setiap jemaat. Berkati keuangan setiap jemaat. Berkati pergumulan-pergumulan yang hari ini ada. Dan Engkaulah yang sudah menyelesaikan. Terima kasih Tuhan. Indonesia dan semua kami, keluarga kami, terus-menerus dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Jemaat, sekarang angkat tangan-Mu. Pandanglah Tuhan yang penuh belas kasihan kepadamu. Jika anaknya yang tunggal diberikan kepadamu sekarang, apa yang tidak diberikan kepadamu? Jawab, tidak ada. Betul. Sekarang terimalah berkat-Mu. Kasih karunia dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupan-Mu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus menyertai kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Oleh hidupmu, semua orang diberkati Tuhan. Diberkatimu olehmu. Dalam nama Yesus, semua kita berkata bersama, amin, amin, amin. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.